Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Om, dulur-dulur semua. Jumpa lagi bersama Bengkel Ecek-Ecek. Sore ini saya akan membikinkan video berdasarkan pengalaman dan masukan dari teman-teman. Dalam minggu terakhir ini banyak sekali nomor yang masuk ke WA saya, konsultasi mengenai masalah trouble di Opel Player. Soalnya sangat banyak sekali. Dalam minggu ini ada 4-5 dalam kasus yang sama, dan pertanyaannya cuma itu saja. Maka saya berinisiatif untuk membuat video biar dulur-dulur bisa belajar, bisa mencari trouble dengan sangat mudah dengan hanya menyimak satu buah video dari saya. Mudah-mudahan jelas, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk permasalahannya cuma di pompa minyak, soket, filter bensin, sama FPR. Tapi kali ini saya akan membahas untuk pengecekannya. Untuk pengecekan pertama di saat kita trouble di jalan, pengecekan pertama masalah di BBM. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan cara ngeceknya bagaimana Om. Di WA saya pertanyaannya cuma itu, cara pengecekannya bagaimana. Karena panik di jalan, mobilnya trouble, dia WA, habis WA menelpon, dan saya pandu dari sini. Alhamdulillah berhasil. Maka saya inisiatif saya untuk membuat video tutorial pengecekan untuk pompa minyak di sistem bahan bakar Opel Player. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi dulur-dulur semua. Jangan lupa dukung channel kami, like, komen, subscribe, bagi ke grup-grup biar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi semuanya. Oke, langsung saja kita cekidot ke TKP. Let's go. Oke, kita langsung saja lanjut ke ruang mesin. Sebelumnya kita harus mengecek dulu soket, mencari soket hitam yang nganggur. Soket hitam yang nganggur. Nah, ini soket nganggur. Soket hitam, kabelnya warna merah. Posisi dekat booster rem. Ini soketnya nganggur, kabelnya ini nggak ada Om. Kabelnya nggak ada, ini udah saya pasangin. Nah, ini kita perlu mencari kabel, membutuhkan kabel sekitar 50 cm. Kita masukkan ke soket yang nganggur ini, lalu kita tempelkan ke ground masa baterai atau masa bodi. Kita tempelkan ke ground. Karena soket yang itu berhubungan dengan relay yang ada di dalam dashboard, yaitu relay pompa minyak atau relay full pump. Kalau ini ditempelin, kontak di-onin, relay akan aktif bekerja untuk menghidupkan pompa minyak. Jadi langkah awal yang itu tadi, kita colokkan, tempelkan ke ground, lalu kita on-kan kunci kontak. Karena relay bekerja, kontaknya harus on. Nah, kita on-kan kunci kontak, lalu kita menuju ke tangki bahan bakar. Kita pastikan di tangki bahan bakar itu ada suara dengung enggak. Bisa dengar semua ya Om ya. Di tangki ada suara pompa minyak bekerja. Nah. Berarti tidak ada masalah. Coba kita copot soketnya. Nah, mati dia kan, karena relay udah bekerja. Nah, hidup lagi.
Terus yang perlu diperhatikan untuk masalah di perminyakan mobil ini, selain dari pompa minyak, biasanya soket yang ada di atas tangki ini, soket ini biasanya ngefong, bahasa Jawanya. Ngefong itu kabelnya leleh, kadang kabelnya udah berjamuran, udah lanjut usia. Dia ada putus di tengah-tengah antara soket ini ke dalam. Itu yang sering masalah di mobil ini. Jadi untuk masalah di perminyakan kita bisa mengecek dari soket ini. Dari soket ini biasanya arus nyampe cuma di soket yang bagian luar sini. Yang di bagian luar sini. Untuk masuk ke dalam itu arusnya nggak nyampe ke pompa minyak, dia putus karena kabelnya sudah gosong biasanya. Jika sudah, kita lanjut ke depan lagi untuk memeriksa semburan minyaknya seberapa kuat. Kita main kira-kira saja. Kita pencet pentil yang ada di sini. Ini udah saya pasangin manifold analyzer. Ini tadi kan masih hidup, jadi dia naik. Dia naik. Ini tekanannya 3,5 bar. Tergantung jenis pompa minyak yang kita pasang. Coba ini groundnya saya copot. Ini masih nempel ya Om. Kita copot. Nah, dia langsung turun. Kalau kita punya analyzer, kita menganalisa sangat mudah. Nah, itu saya tempelin lagi, dia naik. Cuma kalau memang teman-teman nggak punya alat untuk analyzer tekanan bahan bakar, kita dengan cara manual bisa. Coba saya copot dulu. Sesudah kita copot, kontak posisi masih on. Ini kita tempelin ke ground. Jika sudah kita tempelin, kita tinggal pencet saja pentil yang ada di sini. Ini untuk DO ya Om. Kalau untuk DO pentil berada di depan. Kalau untuk SO di belakang sana. Tapi sama saja. Nah, kita coba kita pencet pentil yang ada di rel injektor sini untuk memastikan. Nah, lihat ya Om ya. Semburannya. Kalau dengan pengetesan cara manual ini cukup dengan memencet pentil itu, pentil injektor. Kalau semburannya kuat, bisa dipastikan pompa minyak bekerja dengan baik. Setidaknya mendekati maksimal. Ini untuk pengecekan secara manual. Jadi untuk masalah perminyakan kita bisa menyimpulkan dengan semburan yang seperti itu mesin harusnya masih bisa hidup. Itu untuk pemeriksaan pompa minyak. Jadi di sistem pompa minyak ini yang sering bermasalah, saya ceritakan lagi sedikit. Biasanya yang sering bermasalah itu dari pompa minyak satu. Yang kedua soket yang di atas tangki itu sering ngefong, sering nggak connect, sering gosong di soketnya itu. Yang sering bermasalah di situ. Jadi dua itu biasanya yang sering jadi masalah di mobil ini. Kadang mobilnya jalan ketika enak, ketika jalan 10 menit, 20 menit dia brebet nggak ada tenaga. Habis itu mati. Biasanya ya itu tadi penyakitnya. Kalau nggak pompa minyak lemah, antara soket yang di atas tangki itu udah gosong atau ngefong. Terus gimana cara mengatasinya kalau untuk soketnya itu? Kalau untuk soket itu kita harus turun tangki Om. Kita harus turun tangki. Soket itu tidak kita pergunakan. Ya lebih bagus dipergunakan, tapi kita harus cari yang baru atau cari copotan soketnya itu. Soket yang berada di atas tangki. Untuk mengakalinya kita bisa saya lihatkan sini.
yang sering rusak biasanya ini soket. Contohnya ini, nah, bisa lihat ya, bisa lihat teman-teman, itu kan gosong, itu beda dengan yang ini. Nah, yang ini masih bagus, dan yang ini gosong. Ini sering terjadi di mobil Opel Blazer, makanya sering diperhatikan. Bila masalah berebet-berebet belum teratasi juga, bisa teman-teman cek mulai dari pompa minyak, soket, yang terutama soketnya dulu kita perhatikan. Dengan kondisi fisik dulu kita harus perhatikan dulu. Nah, untuk mengatasinya, kalau tidak mengganti dengan ini, kita bisa ngebor ini. Ini kita bor, kita kasih apa, dilangsungin lah gitu. Nah, ini dari pompa minyak, ini langsung kita bor sini. Jadi soketnya di luar, kita bikin soket baru lagi. Insya Allah itu aman. Saya sudah sering kayak gitu. Soalnya kalau kita cari ini susah Om. Kita harus beli satu set, harganya lumayan mahal. Jadi untuk mengakalinya, kita bisa mengebor ini, kita langsungin aja di luar soketnya. Kita urut aja kabel ini. Udah. Kalau untuk masalah mengakali yang dari soket itu, yang jelas itu kalau untuk masalah di Opel Blazer, masalah perminyakan, untuk masalah minyak yang jelas. Sampai segini udah paham ya Lur. Nah, soalnya tadi pun banyak yang nelpon menanyakan masalah pompa minyak berebet-berebet. Untuk mengeceknya belum tahu. Bagi pengangon baru memang harus sering-sering belajar, sesama belajar lah kita. Makanya saya membuatkan tutorial ini buat yang untuk pengangon baru. Mungkin yang udah terbiasa, udah paham, gampang. Kalau yang belum paham, susah. Makanya kalau udah paham enak sekali. Untuk pengecekannya dari situ. Dan mungkin video ini bisa membantu teman-teman yang berada di wilayah terdekat sini, di wilayah Indonesia. Pokoknya semua pengangon lah di wilayah yang pengangon mobil-mobil tua, mobil kebo, untuk masalah perminyakan. Mungkin video lanjutannya akan saya sambung lagi untuk membahas masalah untuk itu, untuk ICM. Kalau kemarin kan sudah saya bikinkan koil, perangkaian koil, euro, sudah macam-macam lah. Memang belum banyak, cuma satu persatu akan saya bikinkan video yang jelas. Kalau merasa kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang sudah paham di komentar, tolong bantu untuk mencerahkan lagi yang biar lebih jelas. Ini hanya menerangkan sebatas kemampuan saya saja Om. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami masalah trouble, terutama di masalah perminyakan. Untuk video kali ini saya cukupi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.